Assalamualaikum Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wasallam. Para hadirin, para santri semuanya, ini pengajian kitab Ta'limul Muta'alim. Apa itu Ta'limul Muta'alim? Ta'lim artinya itu mengajar, ngajari, mengajar. Al-Muta'alim pelajar, berarti ngajari pelajar, ngajari santri. Ini karya dari seorang ulama yang namanya Syekh Zarnuji. Orang katanya beliau itu dari Maroko, dari Afrika Utara itu. Dan tentu di sini dari bab-babnya itu ya, yang punya matan doang ada itu. Sepertinya kan gini, Ta'limul Muta'alim ya, Thariqut Ta'allum. Jadi kadang yang seringkali dijadikan patameng bagi guru-guru, sehingga guru-guru ini anti kritis, tidak boleh mengkritisi. Itu pakai kitab ini biasanya. Nah sepertinya ini di akhir-akhir itu pun seorang guru itu pun juga harus punya aturan-aturannya. Guru itu memiliki aturan-aturan juga, artinya guru pun harus memiliki adab juga. Jadi dia nggak boleh cuma nuntut orang lain sementara dia itu tidak mengaplikasikan adab-adab itu di dalam dirinya. Nah sehingga dari situlah kemudian karena saling ya, artinya si murid ini wajib untuk beradab kepada guru, guru pun wajib beradab kepada murid sesuai bagiannya masing-masing. Nah sehingga dari sini itu pengetahuan, keilmuan itu terus berkembang. Jadi kan yang namanya guru itu kan nggak boleh dianggap maksum seperti nabi, seperti malaikat ya kan, itu nggak boleh, atau mana ada. Artinya guru itu tetap apapun yang dia sampaikan bisa benar bisa salah, apapun yang dia lakukan bisa benar bisa salah, karena yang maksum itu cuman para nabi, para rasul, para malaikat. Sehingga ini kritik. Kalau nggak salah di pasal-pasal yang rada akhir itu ada bagian tentang adabnya guru kepada murid itu gimana. Nah kalau dalam kitabnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ada adabul alim li talibihi, adabnya seorang yang berilmu kepada para santri-santrinya, li talabatihi, kepada santri-santrinya. Ada itu. Di antaranya apa? Dimana seorang guru yang tawadu kepada siapa tuh? Kepada muridnya. Jangan nganggap bahwa muridnya ketika menemukan muridnya itu lebih pintar, lebih alim, kemudian murid aing tamah, sehingga nggak menghargai keilmuannya. Padahal apa namanya keilmuan itu kan siapapun itu bisa untuk mencapai suatu tingkatan yang lebih. Makanya kesuksesan dari seorang guru itu adalah ketika dia mampu untuk mendidik muridnya lebih pintar daripada gurunya. Nah makanya di sini kan saya nggak pinter nih, nggak pintar-pintar amat lah. Makanya ini yang ada di sini itu harus lebih pintar dari saya. Nggak boleh saya ini melarang, kamu jangan sampai ya pintar seperti saya. Nggak boleh itu, nggak boleh lah. Itu gimana tadinya bro? Itu berarti bung Ella atau nggak ada. Nah kalau nggak kayak gitu itu nggak bakalan ada yang namanya mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Daud Az-Zahiri, nggak bakalan ada. Nah, sehingga disinilah keterbukaan pemikiran itu dalam agama Islam itu selalu berkembang. Nah, dan bukan berarti apa yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu itu nggak boleh dikritisi. Toh dalam metode atau cara berpikir, cara berlogika, cara berpikir itu apa kata ulama yang namanya Imam Al-Hasan Ibnul Haytham, salah satu ulama yang hidup 1000 tahun yang lalu. Tahun piro berarti? 1000 ya, tahun 1000 Hijriah, 1000 Masehi, tahun 1000 Masehi atau tahun 900-an lah, Masehi ya, lebih deng, 1100 atau 1200 lah.
itu sudah ngomong kayak gini, ketika kita mendapati sebuah kitab karya dari para ulama-ulama sebelumnya, itu harus dicurigai, ini benar apa enggak nih yang disampaikan, apakah berdasarkan atas dalil apa enggak nih, sehingga dia harus mencurigai dulu apa yang dia sampaikan. Enggak mentang-mentang kemudian karena ini adalah karya dari ulama-ulama zaman dulu, kemudian oh ya ini luar biasa ini, dan makomnya itu sangat tinggi dan kita nggak boleh mengkritisnya, itu double itu. Tapi kan gini, kita ini kan masih belajar baca, ya kan? Baru juga belajar INI ini, BUDI Budi, ini Budi, ini Ibu Budi, baru memahami itu. Sosokan kritik atau lawaka bro. Atau ngaca lah. Ya artinya kan harus bisa baca dulu, kemudian apa namanya, memahami. Setelah memahami, kemudian dibandingkan dengan apa namanya keterangan dari ulama yang lain, kemudian dibandingkan, oh ini mana nih yang lebih pas, oh ternyata ini. Nah baru di situ ada kritik, dia punya dalil sendiri, dia punya hujah sendiri, punya argumentasi sendiri, baru dikritisi. Kemampuannya sudah ada dulu, harus ada dulu gitu. Ini mah boro-boro baru juga baca belajar bismillahi, kalawan tetap asmane, nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, dat kang ulas asing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi, tur dat kang ulas asing dalam akhirat beloko. Sosokan baru juga memahami bismi artinya apa, terus bacaannya bismi apa, bismu apa, bisma atau bisim gitu kan. Allahi ini kalimat apa, Ar-Rahmani ini jadi apa dalam nahunya, dalam sorofnya. Kakak lagi gitu gagayaun. Pahami dulu, ya kan? Bacanya benerin dulu, pahami dulu, baru. Nah kan kalau dalam bahasa Arab kan kayak gini. Kenapa di sini makanya pelajaran nahwu itu saya sederhanakan gitu ya. Kayak kemarin, nahwu itu apa sih? Nahwu itu adalah satu ilmu yang cuman mengetahui bacaan kalimat, apakah dibaca A, apakah I, apakah U di akhir kalimat ya. Zaidun, Zaidan, Zaidin, apa Z sukun. Gitu kan nahwu. Kalau sorof perubahan dari satu kalimat ke kalimat yang lain, dari doroba, yadribu, dorban, doriban, doribun, madrubun, idrib, latadrib, madrobun, madrobun, midrobun, gitu doang. Kalaulah sorof itu adalah perubahan dari satu kalimat ke kalimat yang lain, kalaulah nahwu itu hanya mengetahui akhir kalimat, A, I, U, Zaidun, Zaidan, Zaidin, yadribu, yadriba, yadrib, lam yadrib, apa gimana gitu doang. Ini baru tata cara membaca. Nah baru nanti memahami, oh ini adalah fi'il mudhari', karena kalimatnya menggunakan kalimat fi'il, berarti yadullu ala dawam, itu menunjukkan kepada konsisten, kontinu. Nah, Allahu khaliquk, Allahu apa namanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena di situ menggunakan wa ma khalaqtu, menggunakan redaksi kalimat fi'il, sehingga di situ ya dulu ala dawam gitu. Nah itu baru pemahaman. Setelah pemahaman barulah digali itu argumentasinya apa nih, dalilnya apa nih. Nah baru nanti ada kritik itu. Ini kan baru latihan baca gagayaun. Jadi tinggal gimana kelasnya gitu artinya. Artinya kalau kelas kita masih kelas pembaca, atau enggak baca baik, pahami yang benar, baca yang benar. Itulah sosokan, sosorun. Aduh, masyaallah, alhamdulillahi. Hei. Fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan keutamaan bagi manusia. Apa keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu? Bil ilmi. Itu kan ilmu, pengetahuan, ilmu. Setelah ilmu apa? Wal amali, amal. Jadi antara ilmu dengan amal, kita sudah tahu nih bagaimana cara untuk beribadah sholat. Sholat itu harus
syaratnya harus bersuci dulu, harus punya wudhu. Sudah tahu ilmunya dan sholat itu hukumnya adalah wajib. Itu diamalkan, diaplikasikan, dipraktekkan. Itu. Dan ilmu dan amal inilah yang kemudian Allah Ta'ala berikan karunia kepada manusia sehingga dia ini menjadi manusia yang mulia. Sehingga ketika seseorang itu amal doang tanpa ilmu, atur kumaha, gimana ilmunya itu mau dibenarkan, mau dianggap sebagai amal yang sah. Ini mah sosokan puasa setiap hari, atau sholat tahajud terus, sementara untuk syarat puasa apa nggak tahu, syarat sholat apa nggak tahu, syarat wudhu apa nggak tahu, atau gimana hukum sholatnya. Ya artinya sambil ngaji gitu ya, dibarengi ngaji, supaya apa? Supaya amal ibadah kita itu dianggap sah menurut pandangan syariat. Nah kalau urusan diterima atau enggaknya itu mah gimana Allah Ta'ala, ya kan. Kita sholat misalkan sampai 1000 rakaat, pokok intinya dianggap sah oleh para ulama-ulama, oleh aturan syariat, sah bengges. Kalau urusan diterima atau enggaknya itu kan urusan Allah. Siapa yang bisa ngukur? Misalkan nakor itu dia sholat selama atau berjumlah 100 rakaat setiap malamnya, atau 1000 rakaat tiap malamnya seperti Faqihil Muqaddam misalkan. Terus sah apa enggak? Ya menurut syarat rukunnya kalau semuanya terpenuhi ya sah. Tapi diterima apa enggak oleh Allah Ta'ala? Enggak tahu. Itu mau urusan Allah Ta'ala gitu kan. Terus ketika akor itu sholat dengan jumlah yang segitu banyak, terus apakah semuanya ikhlas untuk Allah Ta'ala ataukah supaya mendapatkan pujian dari orang lain, kan nggak tahu kita mah. Jadi ranah kita itu ya ranah syariat yang kelihatan aja sih. Jangan sok-sokan itu ya. Salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, dan semoga rahmat ta'zim serta keselamatan itu selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, di mana Nabi Muhammad itu adalah pemimpin dari semua bangsa, mau itu bangsa Arab, mau itu selain bangsa Arab, itu pimpinannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam itu juga diperuntukkan kepada keluarga Rasulullah. Siapa itu keluarganya? Ya kerabat-kerabatnya, kerabat-kerabat dekatnya, dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib. Kemudian wa ashabihi, para sahabat-sahabat Nabi, ya Nabi il ulum, di mana mereka semuanya itu baik Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad itu merupakan para sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jadi Rasulullah, para sahabat, keluarga Rasul itu ngajarin ilmu. Artinya biar manusia itu pintar, nggak bodoh. Cukup misalkan dia ibadah doang tapi nggak mau ngaji, itu tetap baik lah. Gimana bisa melanjutkan perjuangannya Rasulullah sementara dia nggak punya ilmu? Itu susah ya. Wal hikami, dan juga para sahabat, para keluarga Nabi dan Rasulullah itu pun juga sumber dari hikmah, kebijaksanaan. Wa ba'du, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Allah. Guys. Kalau mau keluar jomplang ya. Aduh, praktek doang tiba-tiba pakai ilmu. Sarabai. Kan nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Kan gini. Kalau ilmu doang, apa bedanya dengan orientalis? Senokorogronya, Vandenberg, segala macam, dia pinter baca kitab, hafal Quran, hafal hadis, tapi bukan orang Islam. Ilmu doang itu. Nah prakteknya ya berarti praktek secara zahir, praktek secara batin. Secara zahir sholat, batinnya pun juga mentauhidkan Allah Ta'ala. Begitu juga dalam hal tarekat sama syariat.
Syariat kan ngaji, fikih, tafsir, tauhid, segala macam yang ada di kitab itu. Terus tarekat itu sifatnya kan batin. Lah masa iya dikit-dikit nunggu ilham. Wah, gimana nih? Kori ini ira hari kawin. Dukun kayak akhirnya. Atau gimana nih kawin naon ya? Artinya dua-duanya itu harus berbarengan. Makanya kata Tuan Syabdul Qadir Jailani, ta'alam summa amal, ngaji helan, ngaji dulu. Karak amal, setelah amal summa khlu, baru kholwat. Artinya fokus dalam tarekat, berzikir segala macam lah. Gitu. Jadi belajar dulu, amalkan, ya setelah itu baru kholwat. Magagayaun. Istiqomah maksudnya istiqomah ibadah. Nah terus jangan dikira bahwa orang yang tarekat itu langsung orang yang kholwat terusnya ngumpet baik. Sementara masyarakat yang lain itu butuh pekerjaan segala macam, butuh bantuan. Teu di pagahan, teu di bantuan kumanehna. Atau manfaatnya mana? Makanya wali, definisi wali itu kekasih Allah Ta'ala itu tidak hanya hubungan antara dirinya dengan Allah, tetap hablum minanas ada, manfaat untuk orang lain itu ada. Wali teman. Jadi kalau wali kholwat cenah hari giliran masyarakat itu ngelawanan Belanda, perang jeung Jepang segala macam, ia mengumpet di kamar. Wali-wali dobol mangaranna eta kholwat cenah ge. Atuh hari batur mah paeh ya. Hari manehna ngumpet. Sakti ka wali. Dobol segala. Dulu. Nabi Muhammad kurang wali apaan itu? Rajanya para wali ya kan, Nabi Rasul ya kan. Ketika sahabat-sahabatnya perang, naon tamanena ngumpet, Nabi Muhammad ngumpet. Yang ilu perang ikut perang Nabi Muhammad mah. Segitu Nabi, segitu Rasul ini ieu mah aya eta wali cenah ge. Wali gutub cenah ge. Di mana orang lain itu pada perang, ngelawanan Belanda, ngelawanan Jepang, ngelawanan tentara sekutu. Ngumpet manehna mah. Kholwat cenah ge. Ampun. Mau nyantet itu. Aduh, saya ya bae. Bagi kodang. Incuna bagi kodang. Lagi ngambeli nanti Mas. Ya deh. Jadi tadi ya, ta'alam ngaji, amal, baru kholwat, fokus gitulah. Beribadah, itu berbarengan gitu nggak masalah. Nah artinya Syekh Abdul Qadir Jailani saja itu pun juga meminta kepada murid-muridnya, memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memperbanyak pengetahuan supaya ulah sasar. Nah terus yang namanya wali, tetap setiap orang itu yang jadi wali, setiap posisinya di hadapan Allah Ta'ala itu tinggi, setiap dia lebih berpegang teguh terhadap ajaran agama, ajaran syariat. Kenapa? Lianna tarkal faraidi zandaqah, karena meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib itu zindik. Keimanan dalam hatinya, nggak ada keimanan dalam hati. Itunya, jadi wallahu ta'ala alam.